Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah memperlihatkan cerita masa lalu dari Iguro Obanai, sang pilar ular. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 189 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di video review manga chapter 189 ini, pertempuran melawan Muzan berlanjut. Para pilar semakin tersudut karena mereka semua telah menerima racun dari iblis tersebut. Namun secara mengejutkan datang suatu pertolongan. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita dibelakang Nezuko yang berlari sendirian menuju lokasi dari medan pertempuran. Kemudian, kita dibelakang juga para Kakushi yang sedang mengatur lalu lintas dan menutup jalan. Mereka menginstruksikan kepada para warga agar tidak mendekati area pertarungan. Sebagian dari mereka juga mencari Yushiro dan kucingnya yang kemungkinan tertimpa reruntuhan benteng. Beberapa saat setelah itu, mereka pun menemukan kucing iblis tersebut. Kakushi itu membantu si kucing untuk keluar. Namun secara mengejutkan, setelah bebas, kucing itu malah berlari menuju lokasi pertempuran. Di medan pertempuran sendiri, para pilar masih berusaha melawan Muzan. Menggunakan pernafasan ularnya, Obanai mencoba menabas iblis itu. Dan akhirnya dia pun berhasil memotong tangan kiri Muzan. Iblis tersebut tidak menyangka dengan aksi yang pilar itu lakukan. Dia berhasil melukainya. Dan di saat yang sama, Obanai juga memutus bagian tubuh si iblis agar regenerasinya terhambat. Namun dengan cepat, Muzan tetap berhasil meregenerasi tangannya, dan dia kembali melancarkan tebasan berputar secara random. Dengan susah payahnya, Obanai mencoba untuk menghindar. Tapi bagi Muzan, pilar tersebut hanya memiliki waktu sedikit. Apalagi mulut-mulut pemakannya ikut bergerak, dan berusaha untuk menyerang pilar ular itu. Obanai yang terus menghindari serangan tersebut mengeluh. Menurutnya, jurus yang Muzan keluarkan memiliki jangkauan yang luas, dan hisapan dari mulut-mulut tersebut juga sangat kuat. Hal itu membuatnya mengeluarkan banyak energi untuk sekedar menghindar. 1 detik saja terasa sangat lama, apalagi hingga fajar tiba. Obanai teringat jika para pemburu iblis yang lain telah mengorbankan diri untuk memberi mereka waktu, meski hanya 1 detik. Dia bertekad untuk tidak menyerah, karena para pendekar pedang yang lain telah mengorbankan nyawa agar bisa menang. Sedangkan Kyu mencoba menebas salah satu tangan tentakel milik Muzan. Namun di luar dugaan, pedangnya malah melekat dan terbawa oleh daging tersebut. Pilar air itu menyadari jika tangannya sudah tidak bisa memegang pedang dengan erat, karena racun yang dia terima sudah menjalar ke seluruh tangan. Tapi dengan sigap, Obanai dan Gyomai menolongnya dengan menghancurkan tentakel tangan tersebut. Sanemi memberi instruksi kepada Kyu untuk tidak menyerah, karena jika itu terjadi, membuat mereka akan terbunuh dengan mudah. Lalu Kyu kembali mengambil pedangnya dan melanjutkan pertempuran. Sambil menebas menggunakan pernafasan airnya, Kyu mencoba mendorong diri agar bisa bertarung hingga akhir. Muzan yang melihat kegigihan dari pilar air itu tidak menyangka jika mereka semua bisa bertahan cukup lama. Apalagi sebelumnya, dia telah menyebarkan racun kepada mereka semua. Namun terlepas dari itu semua, para pilar tersebut tetap akan mati. Masih ada 1 jam 14 menit sampai matahari terbit. Sedangkan kurang dari 5 menit, sel milik Muzan akan menggerogoti tubuh para pilar itu. Dan sekuat apapun mereka berjuang, para pilar tersebut tetap akan mati juga. Gyomai yang terus bertarung itu menyadari kondisi tubuhnya. Jika ini terus terjadi, maka mereka tidak akan bisa menahan Muzan sampai matahari terbit. Sedangkan Sanemi yang terus menyerang itu tidak menyerah. Dia berambisi untuk mencincang Muzan sampai tak tersisa. Di saat para pilar semakin tersudut dan merasakan racunnya semakin menjalar, tiba-tiba kucing milik Yushiro malah muncul dan menembakkan beberapa obat ke tubuh mereka. Para pilar itu terkejut. Awalnya mereka tidak sadar jika bantuan tersebut adalah obat penawar yang Tamayo-san siapkan. Obanai sendiri sempat mengeluh. Menurutnya racun yang dia terima lebih cepat menyebar karena tubuhnya yang kecil. Muzan yang melihat kemunculan kucing itu terkejut. Dengan sigap dia segera menghabisi kucing itu tanpa ampun. Gyomai menyadari jika bius yang dia terima ini adalah obat penawar dari Tamayo.
Seusai menebas kucing itu membuat Muzan sadar jika usaha yang hewan tersebut lakukan barusan adalah untuk membantu para pilar. Perlahan racun yang para pilar rasakan mulai menghilang. Sanemi sendiri sebenarnya tidak tahu dengan apa yang terjadi. Tapi menurutnya apa yang kucing itu lakukan sepertinya memang berusaha untuk membantu mereka. Gyomai sendiri merasakan jika detak jantungnya yang awalnya tidak beraturan dan rasa sakit yang dia terima perlahan semakin berkurang. Menurutnya, mungkin itu adalah penawar sementara yang wanita iblis Tamayo buatkan. Tapi dengan begini, membuat mereka semua dapat bertahan lebih lama lagi. Muzan yang melihat kondisi tersebut terdiam. Dia tidak menyangka, meski sudah mati, Tamayo tetap membantu para pendekar pedang hingga sejauh ini. Bahkan wanita iblis itu juga memiliki serum penawar untuk menghentikan racun yang dia miliki. Sambil emosi dan menyerang secara membabi buta, Muzan berteriak, lalu meminta mereka semua untuk menghentikan perjuangan yang sia-sia tersebut. Skala serangan brutal itu membuat area sekitar mengalami kehancuran dalam radius yang sangat luas. Dengan susah payah, para pilar berusaha untuk menghindari serangan tersebut. Sambil terus menghindar, dalam benaknya Obanai merasa jika dari para pilar yang tersisa, dialah yang paling lemah. Jika dia bisa menyerang lebih efektif, mungkin akan membuat iblis itu tersudut. Menurutnya, ketika hidup seseorang dipertaruhkan, maka itu akan membuat mereka mengeluarkan ledakan kekuatan yang lebih besar. Dia teringat masa lalu. Dulunya, Obanai tidak pernah memegang benda yang lebih berat daripada sumpit. Namun dengan tangan lemahnya tersebut, dia bisa lolos dari kisi panjang yang tebal. Bahkan hanya menggunakan sebuah jepitan rambut saja. Obanai juga teringat dengan rekannya Muichiro yang mampu mengubah pedangnya menjadi merah di momen-momen terakhir. Menurutnya, rekannya tersebut telah membuktikan bahwa katana bisa menjadi merah terlepas dari warna aslinya. Menurut informasi dari para gagak, hal yang membuatnya bisa melakukan kejadian semacam itu adalah dengan cara menggenggam katana dengan seerat mungkin. Setelah menerima dampak yang begitu kuat, akan membuat suhu katananya meningkat dan membuat warna pedang tersebut menjadi merah. Lalu di saat terakhir, mereka harus mengerahkan semuanya. Tiba-tiba pedang Obanai mulai berubah warna menjadi merah. Dengan tatapan serius dipenuhi amarah dan semangat tersebut, pilar ular itu bersiap untuk melancarkan serangan lanjutan. Di luar dugaan, pedang milik Obanai juga dapat berubah menjadi merah, seperti halnya pedang milik Muichiro. Apakah dengan meningkatnya suhu di pedang tersebut akan dapat membuat Muzan tersudut? Lalu bagaimana dengan para pilar yang lain? Apakah mereka juga akan mengikuti cara yang Obanai lakukan? Sayangnya, scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 189 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 189 yang ending scene-nya memperlihatkan Obanai bersiap melancarkan serangan kepada Muzan. Dan di luar dugaan, pedangnya juga mulai berubah menjadi merah. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga Kimetsu no Yaiba secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Engo yang kurang pas, Engo mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.